film series terbaru Heiko van der Vecken yang sebentar lagi bakalan karya dari seorang terkenal yang mempunyai nama Hestu Saputra, dan dalam film tersebut dibintangi oleh salah satu kesayangan kita yaitu Heiko van der Vecken. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini sebentar Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Yang kita tahu Heiko ya rilis ya film Nona Manise, dan sepertinya hal ini menjadi ya booming dan menjadi perbincangan. Nah, bagaimana perasaan Rangga Azob? Bagaimana isi hati Rangga Azob ke Heiko van der Vecken saat ini? Masihkah Azob ada rasa ke Heiko van der Vecken? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Oke, dua anak manusia ini pernah ukir kisah yang sangat indah dan manis di hatinya para fans Heizoper. Nama Heiko kini diperbincangkan lagi ya seusai rilis film Nona Manise, dan ya nama Azob juga pastinya ikut ya disangkut pautkan ketika ya nama Heiko disebutkan. Nah, pertanda apakah ini? Bagaimana isi hati Rangga Azob ke Heiko van der Vecken saat ini? Masihkah Azob ada rasa ke Heiko? Mari kita lihat. Kartu pertama, kartu yang keluar adalah The Hangman. Kita lihat di sini ada seorang berada dalam posisi yang terbalik, kakinya terikat. Saya lihat dengan mata batin saya, sampai kapanpun nama Heiko van der Vecken dan Rangga Azob tak bisa terpisahkan. Ya, tak bisa dijauhkan. Ya, di mana nama Heiko disebut pasti ada nama Azob disebut. Begitupun sebaliknya. Kita buka lagi kartu kedua. Yang keluar adalah Ace of Cups. Kita lihat di sini ada cups mengeluarkan banyak air. Cups ini melambangkan perasaan. Saya lihat lebih hijau lagi, Azob masih punya rasa ke Heiko van der Vecken. Ya, masih merindukan saat-saat dulu. Ya, saat-saat bersama Heiko van der Vecken, saat dimana nama mereka ya sebut-sebut di mana-mana. Kita buka lagi kartu ketiga. Yang keluar adalah Five of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria dan wanita, di sampingnya ada 5 buah koin. Dan kedua orang ini berjalan terseok-seok. Yang kita tahu sejak Heiko van der Vecken dan Rangga Azob pilih jalan masing-masing. Ya, sepertinya ya ada sedikit penurunan yang dirasakan mereka. Bukan hanya itu, banyak juga para fans yang coba untuk ya putar haluan. Tapi ya saya lihat di sini, oke, Heiko van der Vecken dan Rangga Azob ya bakal bersinar lagi jika mereka dikapelkan. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana isi hati Rangga Azob melihat Heiko van der Vecken saat ini? Oke. Apa lagi yang dirasakan Azob saat ini ketika ya melihat sosok Heiko yang kini ya makin besar karirnya? Kita buka lagi. Kartu keempat yang keluar adalah Five of Wands. Kita lihat di sini ada 5 orang yang sedang berseteru mengangkat 5 buah tongkat. Yang kita tahu ya banyak ya kini para fans yang mendukung Heiko dan para fans yang mendukung Azob tak seperti dahulu kala ya saat mereka bersama, dan para fans ini menjadi para fans Heizoper. Oke, kini ya ada yang mendukung ya Heiko dan ya dekat dengan orang lain, dan ada yang mendukung Azob dekat dengan sosok wanita lain. Kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah Four of Pentacle. Kita lihat di sini seorang yang memegang erat-erat koin-koinnya. Tak dipungkiri ya sebenarnya Heiko van der Vecken dan Rangga Azob juga merasakan ya ada sedikit perubahan yang terjadi dalam karir mereka ketika mereka berjauhan. Oke, ketika mereka dijauhkan oleh proyek, tak seperti dahulu kala ketika mereka sama-sama ya bersama ya mendulang kisah yang romantis. Oke, seperti saat di Samudra Cinta. Kita buka lagi. Kartu keenam yang keluar adalah Knight of Swords. Kita lihat di sini ada Ksatria memegang sebuah pedang seperti sedang berjuang. Saya lihat lebih jauh lagi ya, saya lihat sini sosok Rangga Azob memang ya lagi berjuang untuk bisa kembali lagi seperti dahulu kala.
untuk bisa namanya ya diidolakan lagi seperti dahulu kala. Oke, ada perjuangan yang dilakukan sosok Rangga Azob, dan semoga saja masih banyak pihak-pihak yang ingin menyatukan Haiko van der Vecken dan Rangga Azob bersama meski dalam project ya atau profesional pekerjaan. Kita buka lagi. Kartu 7 yang keluar adalah Three of Pentacle. Kita lihat di sini ada seorang yang memahat dinding dan ada orang yang melihatnya, di atasnya ada 3 buah koin. Ya, saya lebih jauh lagi. Kini sosok Haiko van der Vecken dan Rangga Azob coba buktikan apakah mereka mampu jalan masing-masing. Ya, apakah mereka mampu sendiri-sendiri? Padahal ya jika mereka mau ya sama-sama saja, maka ya nama besar dan pundi-pundi rupiah akan terus mendampingi mereka ya sampai selamanya. Kita buka lagi kartu 8 yang keluar adalah Two of Pentacle. Kita lihat di sini seorang yang sedang menyeimbangkan koin, di belakangnya ada gelombang. Yang kita tahu kini nama Haiko van der Vecken dan Rangga Azob ya sejak mereka berjauhan tak naik drastis seperti saat mereka dikapelkan. Kita buka lagi, kartu terakhir yang keluar adalah Six of Cups. Kita lihat di sini ada ya keluarga yang bahagia, ada 10 buah cups berbentuk seperti pelangi. Apalagi yang digadang-gadang bahwa sosok Rangga Azob digadang-gadang bakal ya punya atau jalan hubungan serius dengan sosok Caitlyn Halderman. Namun saya lihat di sini ya Rangga Azob malah akan fokus untuk mendapatkan nama besarnya lagi seperti dahulu kala, karena saya lihat di sini sebenarnya Haiko van der Vecken dan Rangga Azob pun tak mau ya berjauhan seperti saat ini. Namun apa mau dikata, takdir mereka berkata lain. Yang kita tahu saat ini para fans Hazoper seperti terpecah belah, terbagi dua. Ada yang mendukung Haiko dan ada yang mendukung Rangga Azob. Tak seperti dahulu kala ya para fans ini klop ya menjadi Hazoper. Five of Pentacle. Tak dipungkiri Rangga Azob dan Haiko van der Vecken juga merasakan dampak ya ketika mereka berjauhan. Namun untuk isi hati saya lihat di sini Azob masih punya rasa ke Haiko van der Vecken dan rasa itu masih sangat besar. Nama Rangga Azob dan Haiko van der Vecken saya lihat di sini takkan terpisahkan sampai kapanpun, karena ya nama mereka ini sudah tertancap dan tertanam di hatinya para fans di luar sana yang masih terus harapkan dan doakan agar mereka bisa sama-sama lagi seperti dahulu kala di suatu hari nanti. Nah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin.